Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, saya cintai, selamat datang di Universitas Bosowa. Semoga Anda sukses selalu dalam karir dan gol akhir sarjana master tepat waktu. Saya menggunakan media video ini untuk menyampaikan materi-materi kuliah. Oleh karena pertimbangan saya, jika kita melalui Zoom, khawatirnya jaringan susah atau paket data Anda habis. Apalagi mungkin ada yang di daerah begitu banyak hambatan-hambatan. Sehingga metode video ini saya menyampaikan mata kuliah dari pertama hingga 8, karena 9 sampai 16 nanti dilanjutkan oleh dosen kedua. Kalau tidak salah beliau adalah Dr. Imran. Dalam setiap materi saya berharap saudara bisa mengembangkan, bisa membuat sebuah tulisan-tulisan sehingga wawasan kita tentang human resource management ini menjadi paripurna. Karena saya hanya menyampaikan poin-poin yang nantinya saudara bisa kembangkan sendiri. Pertemuan kita yang pertama ini kita akan membicarakan mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting. Seorang bangsa Yunani kuno mengatakan banyak keajaiban di muka bumi ini, tapi tidak ada yang lebih ajaib daripada manusia. Karena persoalan apapun yang terjadi di muka bumi ini, ujungnya adalah manusia. Perusahaan maju dan perusahaan gulung tikar karena manusia. Nah, oleh karena itu manajemen sumber daya manusia nantinya akan lebih tertarik untuk mengembangkan potensi karyawan untuk manfaat sebuah organisasi atau perusahaan. Tantangan manajemen sumber daya manusia akhir-akhir ini adalah globalisasi. Tidak lagi sekarang menggunakan mesin ketik, tetapi sebuah pekerjaan semuanya 99% melalui teknologi. Nah, kalau SDM-nya itu rendah, apa yang terjadi pada sebuah organisasi? Saudara direkrut menjadi pegawai atau karyawan bukan karena otot, tetapi skill yang saudara miliki. Karena manajemen sumber daya manusia itu merupakan softwarenya perusahaan atau unit bisnis. Sehingga secara terus-menerus manusia itu selalu diharapkan untuk berkembang, sehingga di dalam materi-materi kita nanti kita akan membicarakan tentang training and development, karena itu merupakan hal yang sangat penting. Bahkan banyak mahasiswa yang
mengambil mata kuliah ini dan menjadikan sebuah judul tesis bagaimana kinerja karyawan, bagaimana kompensasi berpengaruh terhadap kinerja, bagaimana faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi kinerja seseorang. Itu banyak hal yang nanti akan saudara temui dalam perjalanan. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses bagaimana menangani berbagai bentuk masalah dalam ruang lingkup karyawan, dalam ruang lingkup pegawai, buruh, dan manajer. Atau biasa disebut seluruh orang yang terlibat di dalam sebuah organisasi itu bagaimana menopang semua aktivitas organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia memegang peranan yang sangat vital dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun swasta. Nah, apabila sumber daya manusia dalam organisasi itu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka tentu saja organisasi tersebut akan mampu menjalankan roda organisasi secara maksimal. Karena kalau orang yang terlibat di dalamnya tidak profesional, maka yakin perusahaan itu akan gulung tikar kalau dia bisnis. Dengan kata lain, manajemen sumber daya manusia sangat berperan dalam meningkatkan keefektifan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Jadi secara garis besar manajemen sumber daya manusia memberikan berbagai manfaat dalam sebuah organisasi. Nah, oleh sebab itu pada kondisi sekarang ini manajer tidaklah seperti dulu melihat manusia sebagai mesin, manusia sebagai robot. Oleh karena manusia mempunyai yang disebut dengan perasaan. Jadi secara tradisional itu bukan lagi memotivasi orang dengan uang. Nah, ini karena kau bergaji tinggi, ini yang kau lakukan, ini kau lakukan. Nah, itu model tradisional. Diperlakukan orang karena ukurannya adalah duit. Oleh karena itu muncul yang disebut dengan human relation. Dia mengatakan bahwa tidak cukup kita memotivasi orang dengan duit, tetapi hargai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dia memiliki keunikan, dia memiliki perasaan, hati yang selalu berubah. Nah, timbullah manajemen sumber daya manusia mengatakan bahwa tidak semua orang diperintah hanya karena uang, tidak juga karena dihargai harkat dan martabatnya, tetapi libatkan dia dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kalau orang sudah berada dalam sebuah organisasi, maka sangat penting menghadirkan mereka bagaimana diundang rapat, didengar pendapatnya, baru pimpinan memutuskan. Karena memang pimpinan adalah decision maker atau pengambil keputusan. Jadi tidaklah semata uang manusia itu diperintah seenaknya, tetapi pendapat human relation mengatakan hargai harkat dan martabatnya sebagai manusia,
karena dia juga bukan robot, dia bukan mesin, tapi human resource management atau manajemen sumber daya manusia mengatakan paripurna jika semua karyawan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Undanglah dia rapat, karena biasanya orang-orang yang tidak dilibatkan pasti mengatakan, kenapa kita tidak dilibatkan. Nah, ini yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. Jadi tantangan manajemen sumber daya manusia itu adalah globalisasi. Tidak lagi manusia sekarang menggunakan mesin ketik, akan tetapi hampir seluruh pekerjaan dilakukan dengan teknologi. Itulah sebabnya saudara direkrut, karena Anda memiliki skill, Anda memiliki keterampilan. Makanya isu-isu strategis nanti akan kita bicarakan yang kedua. Kenapa isu-isu strategis MSDM itu penting? Jadi ini sekedar Anda pahami bahwa manajemen sumber daya manusia itu mulai dari proses perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dengan berbagai macam polanya, kemudian orientasi, kemudian ada training and development, kemudian dikembangkan, diberi dia kompensasi dan dipelihara dengan baik. Itu yang menjadi isu-isu nanti kita bicarakan ke depan. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas isu-isu strategi manajemen sumber daya manusia. Dan mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu sehingga tatap muka kita ke depan bisa dilaksanakan. Tapi untuk kali ini kita melalui video saja dulu, oleh karena masih dalam kondisi pandemik, dan saya rasa melalui video tidak perlu mencari jaringan, tetapi Anda bisa kapan saja membuka video, mendengar-dengar kembali, dan mencatat-catat apa yang penting, dan silahkan mencari literatur yang supaya ada wawasan yang saudara ketahui. Demikian, sukses selalu buat saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.